Longsor di Tambang Cirebon, Deddy Mulyadi bakal panggil perhutani. Deddy Mulyadi tinjau lokasi longsor Gunung Kuda Cirebon, siap jadi ayah asuh anak korban. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bakal memanggil pihak perum perhutani terkait longsor yang terjadi di kawasan Tambang Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Menurutnya, kejadian tersebut merupakan dampak dari penyimpangan fungsi kawasan hutan yang seharusnya dilindungi, namun kini justru disewakan untuk aktivitas pertambangan. Perhutani ini perusahaan pengelola hutan, bukan pengusaha tambang. Tapi sekarang malah jadi PT sewa lahan untuk tambang. Ini dosa, ujar Deddy saat ditemui di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Sabtu, tanggal 31 Mei tahun 2025. Ia menyoroti banyaknya perubahan fungsi lahan hutan yang semula kawasan hijau menjadi area pertambangan. Menurutnya, hal ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga bertentangan dengan mandat perhutani sebagai BUMN kehutanan. Dulu, perkebunan jadi PT sewa tanah. Sekarang perhutani ikut-ikutan jadi PT sewa lahan tambang. Ini BUMN yang aneh-aneh, harus segera memperbaiki diri, tegas Deddy. Data terbaru hingga Sabtu, tanggal 31 Mei tahun 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selain korban meninggal, terdapat 6 orang lainnya yang mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di wilayah Cirebon. Insiden longsor yang terjadi di kawasan tambang tersebut memicu respons cepat dari tim SAR gabungan yang segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi. Proses pencarian korban dilakukan dengan bantuan 2 alat berat serta pelibatan berbagai unsur relawan dan petugas gabungan dari instansi terkait. 6 korban selamat saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di 3 rumah sakit berbeda. RS Arjawinangun Cirebon merawat 2 korban, yakni Evan Herdiansyah asal Pabedilan dan Safitri asal Kertajati, Majalengka. 2 korban lainnya, Aji dan Kurnoto, dirawat di RS Mitra Plumbon. Sementara RS Sumber Hurip menangani Reni dan Abdurrohim, keduanya berasal dari wilayah Kertajati dan Bantarjati, Majalengka. Sementara itu, jenazah korban yang ditemukan dengan kondisi meninggal dunia telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dari total 14 korban meninggal, 13 diantaranya telah teridentifikasi di RS Arjawinangun dan 1 korban lainnya tercatat di RS Sumber Hurip. Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia di RS Arjawinangun. Korban berasal dari berbagai daerah, antara lain Sukandra bin Hadi 51, dari Desa Girinata, Duku Puntang, Andri bin Surasa 41, dari Kelurahan Padabenghar, Kuningan, Sukadi bin Sana 48, dari Kecamatan Astana Japura, Sanuri bin Basar 47, dari Desa Semplo, Palimanan, dan Dendi Irawan 45, dari Kampung Sukasri, Cimenyan, Bobos, Duku Puntang. Korban lainnya yakni Sarwa bin Sukira 36, dari Blok Pontas Kenanga, Sumber, Rusjaya bin Rusdi 48, dari Blok Beran Barat, Beberan, Palimanan, Suparta bin Supa 42, dari Desa Kepuh, Palimanan, Rio Ahmadi bin Wahyudin 28, dari Desa Cikalahang, Duku Puntang, Ikat Budiargo bin Arsia 47, dari Desa Budur, Ciwaringin, serta Jamaluddin 49, dan Wastoni 25, dari Blok Lurah, Krangkeng, Indramayu. 1 korban lain atas nama Tony, juga berasal dari Desa Kepuh, Palimanan. Hingga saat ini, pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kejadian yang menewaskan para korban tersebut. 1 korban lainnya, Rion Firmansyah 28, asal Gunung Santri, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Palimanan, terdata meninggal dunia dan dibawa ke RS Sumber Hurip.
ya. Biasa. Yang di sini terkubur siapa? Orang mana? Orang desa Kedongdong. Oh, ibu apanya? Saya ada Di sini dulu kuli atau apa? Kuli, Pak. Meninggalkan anak berapa orang? Meninggalkan anak empat, Pak. Anaknya 4. Bisa. Nanti anak-anaknya saya identifikasi ya. Saya nanti jamin biaya pendidikannya ya. Yang anak sekolah mah tinggal 1, Pak. Oke, nanti saya kumpulkan keluarganya, mungkin besok saya kumpulkan. Karena kalau satu-satu kan nyebar nih tempatnya pada jauh. Iya, Pak, iya. Ya nanti saya undang untuk ketemu saya semuanya. Ya. Mungkin besok lusa langsung turun. Ya. Ya, makasih. Polda backup. Siap. Ini malam biar tindakan lagi. Udah jelas. Kasihan Bapak. Bu, kasih. Pak, 2009 jadi RI 1, Pak. Presidennya Pak Prabowo. 2009. Sehat, Pak. Masya Allah, Pak. Sehat, Pak. Ya. Desa Cipanas Kabupaten Cirebon, Pak. Cipanas Kabupaten Cirebon. Iya. Nanti begini, pokoknya seluruh keluarga korban anak-anaknya menjadi tanggungan pemerintah Provinsi. Iya, ya, Pak. Ya, amin, Pak. Ya, Amin, Pak. nanti saya kumpulin mungkin hari Senin atau Selasa Iya, ya. Pak. Setelah ininya agak reda dulu Iya, ya. iya. Ya sabar ya. Nanti kita tangani semuanya ya. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Pak, salim dulu, Pak. Iya, Raja. Pajajaran. Raja Pajajaran. Raja Pajajaran. Pak, boleh diceritakan waktu itu sempat ketimbun longsor ya? Bapak ada di mana? Ada di dalam mobil, Pak. Masuk dia lari ke dalam mobil. Tertimbun. Tertimbunnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup. Tolong bantuin saya kegepit. Iya, di dalam mobil, Pak. Cerita terus. Dan terus langsung teman saya nyariin. Pakai dongkrak nggak bisa, pakai pipa, pakai manual pipa bisa. Setir saya dibengkokin baru bisa keluar saya tuh, Pak. Sempat kejepit berarti. Iya, kecepit, Pak. Apa yang Ini luka, Pak? ya ini tadi ya alhamdulillah, Pak. Itu ya Itu Bapak sedang bekerja lagi ngapain di dalam? lagi muat. Nunggu muatan. Kan baru 3 bucket. Pikir kalau udah penuh kan jalan. Itu baru 3 bucket saya kelihatan ada longsor. Iya, saya lari masuk ke dalam. Saya ingetnya mobil kredit mau nyelamatin, tahu-taunya nggak nyampe. Tertimbun duluan. Iya, tadinya masih di dalam. Di runtuhan. Mobil apa, Pak? Itu kanter, dump truck. Kalau saya lari nggak mikir mobil, ya Berarti mungkin pas nelahi. longsor tuh Bapak langsung lari ke mobil buat maksudnya tuh mau keluar. Mau nyelamatin sama mobil. Waktu itu menimbun mobil Bapak ya? Iya, Bapak ada di dalam dalam mobil sendirian, Pak? sendirian, Pak. Terus yang dilakukan Bapak apa aja di dalam saat itu? Menelpon aja? Iya, nelpon temen. Saya ingatnya nelpon temen masih di sini, belum muat. Terus teman saya langsung bantuin, pas kan udah longsornya udah redup tuh, Pak. Baru teman saya datang. Terus diakalin berduaan tuh pakai dongkrak nggak bisa, pakai setang yang panjang baru setirnya dibengkokin. Itu Bapak melihat sekitar semuanya itu ada Berapa orang kan? Kalau kelihatan saya masuk parkir tuh, Pak, 20 sih ada. Iya, Kelihatan ya, Pak. kelihatan. bekerja semua atau ada? Ya banyak kan tukang batu, Pak, yang tukang batu belah. Ya terus supir ada yang bawa keluarga 2 mobil tuh. Yang kemarin kan udah ketemu istrinya meninggal itu. Katanya ada tukang es juga, Pak, situ, Pak. Iya, tukang es warung bakso. Pak, jut tangannya, Pak. Kenapa, Pak? Mungkin cek. Sok, Bari. Oh, itu kejadiannya pas Tabu Sabara. Tabu 10 pas. Tabu 10. Tabu 10.
Atau kumata bu suasana bu pas ibu tinggal berarti pas tinggal runtuh nak. Nyaninya cuman waktu itu tuh perasaan teh nggak kayak dulu dulu mau misalkan kedengeran gemuruh gitu ya turunnya longsor tuh gemuruh. Kalau kemarin mah enggak, tapi tahu-tahu banyak yang meninggal, longsor sedikit tapi korban banyak. Kalau dulu mah suara gemuruh tapi yang korban dikit gitu. Ini teh yang udah berapa kali kejadian bu? Ya sering sih, Oh, nggak sering. tahu di. Pokoknya saya mah dari awal juga tahu karena gimana? Karena di sini udah lama. Udah lama. Udah 12 tahun, 13 tahunan. Terus bu ini kondisi penambang kumaha bu pas kejadian bu? Apa teriak ka dangu apa kumaha bu? Ente sih, dah iya di dia itu di ditunya kadang aku mah. Ngan loba mau lompatan lah bu. Mohon ketinggalan lompatan bae kadar itu pada moro bade nulungan gitu. Kadar itu maroro bade narulungan. Ari abdi mah di dia da kumaha aya warung beli ieueun. Jadi kejadian apa cepat bu eta teh? Nya cepet. Bapak suaminya? Mantannya Oh mantannya, cerai sama bapak. Namanya siapa? Maman Suherman. Mantan istrinya? Om Muni A. Muni. Berapa lama cerai sama bapak? Ada bahasa 10 tahun lebih. Bapak sudah nikah lagi? Udah tapi sudah cerai lagi. Udah cerai lagi. Nah, Anaknya ikut sama siapa? Yang 3 orang? 4 Pak. Sama ibunya ya. Ada 4. Siapa aja? Novita. Anaknya? Masuk aja Sini Pak, aja masuk udah. aja Pak. Sini aja bu. Udah, sini aja. Anaknya berapa dari bapak itu? 4 Pak. 4. Oh, Pertama Novita. Novita udah nikah. Kan ya. Anak yang kedua, Udah nikah lagi. ada yang Punya anak satu. Yang ketiga, Yang ketiga masih sekolah. yang mau ke Jepang itu siapa? Yang ketiga. Anak yang ketiga. Laki-laki, Perempuan semua Pak. perempuan. Yang bungsu mana? Yang musuh Yang kecil. masih sekolah Pak. Di kelas 1 ya. Sekarang kan libur kan? Iya. Iya. Sekarang di mana anak yang bungsu? Ini ada. Mana sini? Ini Udah, di sana Pak. sini. Aduh. Waktu berangkatnya cerita dulu, enggak? Enggak ada. Biasa jualannya di mana? Oh, di tempat penambangan itu. Jualan es yang di kepala itu? Enggak, bukan. Jadi asal kayak sales tuh. Kayak sales gitu nawarin ke tukang Aqua batu, ke supir pakai tas biasa. Oh, nawarinnya Teh botol, nawarin apa? Teh botol kayak teh Oh, pucuk. yang kayak gini. Tapi aqua apa namanya air mineralnya punya sendiri. Ya, beli. Belanja sendiri. Nanti dikasihin ke sopir 1 botol, 1 botol. Itu tiap hari. Iya, tiap hari. Kan salesnya banyak sih, Pak. Bukan Peristiwanya terjadi jam berapa? Segala peristiwa jam 10 tuh. Ada yang ngabarin tuh jam 12-an. Setengah 12-an. Setengah 12 siang. Oke. Siang. Nah, saya lihat di HP tuh mama udah nggak aktifnya jam 10-an. Tadinya masih checklist 2. Berarti berarti jam 10 kejadiannya ya. Jam 10 jadi berita jam 12. Ya kan? Artinya kan menyebar beritanya jam 12. Ada yang laporan ke keluarganya tuh bawa ibu Muni tuh Pulang belum? pulang belum soalnya di sana Oh, jadi ada yang kesini ada yang nanyain. Si ibu siapa namanya ibunya? Ibu Muni A udah pulang belum? Kemudian karena ada longsor, jadi khawatir tertimpa longsor di sana. Termasuk berarti Ibu Muni A termasuk yang belum bisa ditemukan sampai hari ini. Di sini berapa orang asalnya? Dua orang ya ada di Pinang. Iya. Ada 4 orang. Mana sini adiknya yang masih SMP? SMA baru masuk kelas 1. Ya. Ya mau udah. SMA ada yang SMA? Yang SMA? Yang bungsunya tuh Oh sini SMA. Oh bukan SMP, SMA. SMA. Kamu terus sekolah ya? Sekolahnya nanti saya yang biayain sampai selesai. Ini bekal untuk kan mamahnya nggak bisa ngasih uang lagi.
pegang untuk bekas sekolah. Ya. Makasih. Udah kamu ini. Itu bekas sekolah ya. Kan biasa dikasih mama per hari berapa? 20.000 itu bekal pengganti mama. Sampai kamu selesai itu cukup. Ya, setahun lagi berarti kan? Baru masuk baru kelas 1. Kelas 1 ya udah itu cukup. Nanti datanya dimasukin, nanti dikirimin tiap bulan biaya sekolah dan biaya makannya ya. Karena kan sekolahnya harus ada yang terusin sekolah. Itu mama adalah orang baik, orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Rela berjualan sampai tertimpa longsor batu demi anak-anaknya. Itu orang luar biasa. Sudah berapa lama jualan di sini? Sudah puluhan tahun. Berarti waktu saya dulu pernah ke sana pernah ketemu berarti. Ya mungkin ketemu. Kemungkinan yang masih di dalam 11 jiwanya. Nanti kalau ada waktu nanti hari ya mudah-mudahan bisa ketemu segera walaupun kan untuk menemukannya susah ya. Karena ngeri juga. Itu. Ya minta doanya aja Pak. Insya Allah mudah-mudahan ada mujizat. Ya. Sekolahnya jauh dari sini. Ya dekat di SKB itu seberang jalan. Deket ya. Sekarang baru masuk kelas 1 sekarang. Lulusan SMP tahun ini. Mau kelas 2, mau kelas 2. SMA negeri. Negeri mana? Di Satu Duku Puntang. Satu Duku Puntang. Sebelum berangkat kemarin jualan, mamahnya ada cerita apa? Ada agak beda nggak? Ada. Bedanya apa? Ya kayak ngerasa capek terus. Terus biasanya tuh kalau mau berangkat tuh kan mampir dulu ke rumah. Kak, mama berangkat gitu. Pas hari itu kejadian tuh mama enggak. Oh enggak mampir. Bilang saja sama kakak ya. Langsung aja. Saya sama sekali. Terus mau berangkat tuh bilang. Oh jadi pagi itu biasanya suka mampir, kemudian waktu itu nggak mampir. Terus mamanya cerita udah capek, jualan terus. Enggak sih kayak badannya sakit. Oh kayak sakit. Sakit berhubung itu pulang keluarga jadi paksa untuk jualan. Karena menghidupi 4 anaknya. Yang sekarang tinggal 1 yang masih sekolah. Yang mau ke Jepang tuh siapa? Ayu. Kakaknya ada, udah seluruh sekolah. Udah. Lulus SMA. Ya udah. Perempuan juga. Di LP udah hampir 1 tahun. Udah pelatihannya udah. Udah lulus pelatihan. Tinggal berangkatnya. Iya, pemberangkatan. Pelatihannya di mana? LPK-nya. LPK-nya. Tapi sudah ada rencana kerja berangkat. Tadinya sih udah, tapi diundur lagi Pak. Sananya belum ini kali ya. Ayo. Bapak kak adiknya. Saya kakak kandungnya. Kakak kandungnya almarhum. Mudah-mudahan masih hidup lah ya. Mudah-mudahan. Ayo. Ini yang mau ke Jepang ini. Ayo. Oke, yang mau ke Jepang ini. Udah. Jalan dulu yuk. Udah nggak apa-apa lagi sini. Ya. Di sini korbannya siapa lagi yang tinggal di sini? Cuman ini aja. Kan rumahnya jauh-jauh kan ada yang Indramayu ada yang ya. di Cipanas, ada yang di ya jauh-jauh lah. Ada yang dari Cirebon di Banten. Yang terdekat yang apa dekat lokasi ada juga. Ada juga. Karena kan sebagiannya sudah dimakamkan ya hari ini mungkin. Ini cuma yang perempuan yang diduga kuat sih ibu di sini. Itu yang meninggal perempuan cuman ibu aja. Ya kan belum ketemu. Ya artinya yang dianggap meninggal ya, dianggap meninggal walaupun kita berharap masih hidup. Cuman ibu ini aja, yang lain laki-laki semua. Kan ada kuli,
ada sopir, ada kenek, ada pedagang. Iya, pedagang. Yang pedagang siapa aja? Ibu aja, ada Cuman 2 ini aja. orang. Satu lagi selamat. Selamat. Itu diberitahu juga sama temen yang jualan. Iya. Kan kejadiannya sebelum dikubur, terusan berita di sini habis dikubur. Ya udah, ini sekolahnya saya nanggung sampai selesai. Ya. Dan selesai untuk biaya kehidupan kalian dari saya. Ya. Dan yang terpenting itu. Saya jalan dulu ya. Ya, keliling lagi. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Ya, saya sampaikan bela sungkawa ya. Sabar, terima kasih. Ya. Mana nanti yang jadi anak asuh saya mana? Ini. Mana? Sini. Mila. Sini kamu jadi anak asuh saya ya. Kamu sekolah yang rajin ya. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Ya. Pak, ini untuk para korban sendiri nanti dapat apa? Oke, anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya sampai selesai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi. Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarga. Jadi kalau recovery sosial saya pikir nggak ada problem, tetapi kan nyawa nggak bisa ditukerin dengan recovery sosial. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoal, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini, dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3, dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang. Gitu. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Iya kan Pak, ini izin masih dengan sampai nanti November, Oktober. Sampai Oktober. Namun memang SOP-nya seperti itu ya, yang Iya kalau gini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sudah problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa, itu resiko saya. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu yang diperlukan? Pokoknya begini saja deh, sejak saya memimpin, kan saya sudah mengeluarkan surat edaran larangan alih fungsi lahan, itu pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal, dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium, tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Cukup kan? Ada yang lebih tegas dari ini tanya? Oke? Kasih. Sekarang ada di rumah? Ada. Apa di rumah? Ya Bu, kasih ya. Penegasan penutupan tambang ini. Ya. Penegasan aja. Iya, penegasan aja. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam, dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan, dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Ya. Ya, terima kasih. Ya, saya kan berbicaranya ini dulu, Pak. Nanti dulu kita lanjut cerita. Kan musibah. Kan kalau sekarang saya harus
yang besar dulu. Yang kuli kan Bapak bisa ganti kuli bangunan, kuli nyangkul, kuli tenaga kebersihan, banyak loh Pak pekerjaan. Ya. Iya Pak. Iya. Bapak nangis karena kehilangan pekerjaan, orang lain menangis karena kehilangan nyawa Pak. Kehilangan nyawa juga karena buat makan. Iya, tapi kan buat makan juga kalau meninggal mau apa? Ya, gitu loh. Kalau hanya kan kuli dapatnya berapa sih kuli pertambangan? Itu kan 100. Kan saya udah nanya dulu satu-satu. 100.000, 150.000. Tapi sekarang gini, keluarga yang ditinggalkan mungkin 21 orang. Siapa yang nanggung? Yang nambangnya nanggung nggak? Pemerintah lagi Pak. Ya. Itu diperhatikan Pak, sudah didata semua ya. Ya. Ya, yang di sini terkubur siapa? Pak Analo Sanjaya. Orang mana? Orang desa Kedongdong. Ibu apanya? Saya ada Di sini dulu kuli atau apa? Kuli Pak. Meninggalkan anak berapa orang? Meninggalkan anak 4 Pak. Anaknya 4. Bisa. Nanti anak-anaknya saya identifikasi ya. Saya nanti jamin biaya pendidikannya ya. Yang anak sekolah mah tinggal 1 Pak. Oke, nanti saya kumpulkan keluarganya, mungkin besok saya kumpulkan. Karena kalau satu-satu kan nyebar nih tempatnya pada jauh. Iya, Pak, iya. Ya nanti saya undang untuk ketemu saya semua ini. Ya, mungkin besok lusa langsung. Ya, Pak. Ya, makasih. Polda backup. Siap. Hari ini malam biar tindakan lagi. Sudah jelas. Kasihan Bapak. Bu, saya kasih. Pak, 2009 jadi hari 1 Pak. Presidennya Pak Prabowo. 2009 sehat Pak. Masya Allah Pak, sehat Pak. Ya. Desa Cipanas Kabupaten Cirebon Pak. Cipanas Kabupaten Cirebon. Iya. Nanti begini, pokoknya seluruh keluarga korban akannya menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Iya Pak, amin Pak. Ya, nanti saya kumpulin mungkin hari Senin atau Selasa ya. Setelah ininya agak reda dulu ya. Ya sabar ya. Nanti kita tangani semuanya ya. Iya Pak. Pak, salim Pak. Ya, Raja. Pajajaran. Ya, Raja Pajajaran. Raja Pajajaran. Beri. Karena Pak, boleh diceritakan waktu itu sempat ketimbun longsor ya, Bapak ada di mana? Ada di dalam mobil Pak. Masuk dia lari ke dalam mobil. Tertimbun. Tertimbunnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup, tolong bantuin saya kegepit. Iya, di dalam mobil Pak. Terus gimana Pak cerita terus? Nah, terus langsung teman saya nyariin, pakai dongkrak nggak bisa, pakai pipa, pakai manual pipa bisa. Setir saya dibengkokin baru bisa keluar saya tuh Pak. Sempat kejepit berarti. Iya kejepit Pak. Apa yang luka Pak? Ya ini lagi ya, alhamdulillah Pak itu ya. Itu Bapak sedang bekerja lagi ngapain di dalam? Lagi muat. Nunggu muatan. Kan baru 3 bucket. Pikir kalau udah penuh kan jalan. Itu baru 3 bucket saya lihatan
kelihatan ada longsor. Iya, saya lari masuk ke dalam. Saya ingetnya mobil kredit mau nyelamatin, tahu-taunya nggak nyampe. Tertimbun duluan. Iya, tadinya masih di dalam. Mobil apa Pak? Itu kanter, dump truck. Kalau saya lari nggak mikir mobil, ya Berarti mungkin pas nelahi. longsor tuh Bapak langsung lari ke mobil buat maksudnya tuh mau keluar. Mau nyelamatin sama mobil. Batu itu menimbun mobil Bapak yang Iya, Bapak ada di dalam mobil. sendirian Pak. Sendirian, Pak. Terus yang dilakukan Bapak apa aja di dalam saat itu? Menelpon aja. Iya, nelpon temen. Saya ingatnya nelpon temen masih di sini, belum muat. Terus teman saya langsung bantuin pas kan udah longsornya udah redup tuh Pak. Baru teman saya datang. Terus diakalin berduaan tuh pakai dongkrak nggak bisa, pakai setang yang panjang baru setirnya ditekokin. Itu Bapak melihat sekitar semuanya itu ada Berapa orang Pak di situ Pak? Kalau kelihatan saya masuk parkir tuh Pak 20 sih ada. Iya. Kelihatan ya. Kelihatan. bekerja semua atau ada Ya banyak kan tukang batu Pak, yang tukang batu belah. Ya terus supir ada yang bawa keluarga 2 mobil tuh. Yang kemarin kan udah ketemu istrinya meninggal itu. Katanya ada tukang es juga Pak situ Pak. Ya tukang es warung bakso. Pak, itu tangannya Pak. Kenapa Pak? Gencet. Bu, itu kejadiannya pas Tabu Sabara Tabu jam 10 pas. Tabu 10. Tabu 10. Aku mah tabu suasana Bu pas Ibu tinggal berarti pas tinggal runtuh nak. Nyaninga. Cuman waktu itu tuh perasaan teh nggak kayak dulu. Dulu mau misalkan kedengeran gemuruh gitu ya, turunnya longsor tuh gemuruh. Kalau kemarin mah enggak, tapi tahu-tahu banyak yang meninggal. Longsor sedikit tapi korban banyak. Kalau dulu mah suara gemuruh tapi yang korban dikit. Ini teh yang udah berapa kali kejadian Bu? Ya sering sih, Oh, nggak tahu di. Pokoknya saya mah dari awal juga tahu karena gimana? Karena di sini udah lama. Udah lama. Udah 12 tahun, 13 tahunan. Terus Bu ini kondisi penambang kumaha Bu pas kejadian Bu? Apa teriak ka dangu apa kumaha Bu? Ente sih, da ieu di dieu itu di dieunya kadang mun aku mah. Ngan lupa mau lompatan lah Bu. Pohon katingali lompatan bae kadar itu pada moro bade nulungan gitu. Kadar itu maroro bade narulungan. Ari abdi mah di dieu da kumaha aya warung beli ieueun. Jadi kejadiannya cepat Bu eta teh. Nya cepet. Bapak suaminya? Mantannya. Oh, mantannya. Cerai sama Bapak. Namanya siapa? Maman Suherman. Mantan istrinya. Om Muni A. Muni A. Berapa lama cerai sama Bapak? Ada bahasa 10 tahun lebih. Bapak sudah nikah lagi? Udah tapi sudah cerai lagi. Udah cerai lagi. Sama remajanya. Nah, anaknya ikut sama siapa yang 3 orang? 4 Pak. 4. Sama ibunya ya. Ada 4. Siapa aja? Novita. Anaknya? Masuk aja Sini Pak, aja masuk udah. aja Pak. Sini aja, Bu. Udah, sini aja. Anaknya berapa dari Bapak itu? 4. Oh. Pertama Novita. Novita udah nikah. Kan ya. Anak yang kedua, Udah nikah lagi. ada yang punya anak 1. yang ketiga, Yang ketiga masih sekolah. yang mau ke Jepang itu siapa? Yang ketiga. Ini anak yang ketiga. Laki-laki, Perempuan semua Pak. perempuan. Iya. Yang bungsu mana? Yang musuh Yang kecil. masih sekolah Pak. Di kelas 1 ya. Sekarang kan libur kan? Iya. Iya. Sekarang di mana anak yang bungsu? Ini ada. Mana sini? Ini Dah, di salah mana? sini. Aduh. Waktu berangkatnya cerita dulu, enggak? Enggak ada. Biasa jualannya di mana? Oh, di tempat penambangan itu. Jualan es yang di kepala itu? Enggak, bukan. Jadi asongan kayak sales tuh. Kayak sales gitu nawarin ke tukang batu, ke supir pakai tas biasa. Oh, nawarinnya Kayak nawarin botol, apa? Teh botol kayak teh Oh, pucuk. ya kayak gini. Tapi air mineralnya punya sendiri. Ya, beli. Belanja sendiri. Nanti dikasihin ke sopir 1 botol. 1 botol. Itu tiap hari. Iya, tiap hari. Kan salesnya banyak sih, Pak. Bukan Peristiwanya terjadi jam berapa? jam 10 kan. ada yang ngabarin tuh jam setengah 12-an. Setengah 12-an. Setengah 12 siang. Oke. Siang. Nah, saya lihat di HP tuh mama udah nggak aktifnya jam 10-an.
Tadinya masih checklist 2. Berarti jam 10 kejadiannya itu. Jam 10. Jam 10 jadi berita jam 12. Ya kan, artinya kan menyebar beritanya jam 12. Ada yang laporan ke keluarganya tuh bawa ibu Munia tuh Pulang belum, soalnya di sana Oh, jadi ada yang kesini, ada yang nanyain. Si ibu siapa namanya ibunya? Ibu Munia udah pulang belum? Kemudian karena ada longsor, jadi khawatir tertimpa longsor di sana. Termasuk berarti Ibu Munia termasuk yang belum bisa ditemukan sampai hari ini. Sok, buddy. Di sini berapa orang asalnya? Belum 2 orang ya ada di sini. Iya. Ada 4 orang. Mana sini adiknya yang masih SMP? SMA baru masuk kelas 1. Ya. Ya mau udah. SMA ada yang SMA. Sok, buddy. Yang SMA. Yang buktinya Oh, sini SMA. Oh, bukan SMP, SMA. SMA baru. Kamu terus sekolah ya? Sekolahnya nanti saya yang biayain sampai selesai. Ini bekal untuk kan mamanya nggak bisa ngasih uang lagi. Sok, buddy. Pegang untuk bekas sekolah. Ya. Makasih. Udah kamu ini. Itu bekas sekolah ya. Kan biasa dikasih mama per hari berapa? 20.000 itu bekal pengganti mama. Sampai kamu selesai itu cukup. Ya, setahun lagi berarti kan? Baru masuk. Baru kelas 1. Kelas 1 ya udah itu cukup. Nanti datanya dimasukin, nanti dikirimin Sok, tiap buddy. bulan biaya sekolah dan biaya makannya ya. Karena kan sekolahnya harus ada yang terusin sekolah. Itu mama adalah orang baik, orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Rela berjualan sampai tertimpa longsor batu demi anak-anaknya. Itu orang luar biasa. Sok, buddy. Sudah berapa lama jualan di sini? 20-an tahun. Berarti waktu saya dulu pernah ke sana pernah ketemu berarti ya? Ya mungkin ketemu. Kemungkinan yang masih di dalam 11 jumlahnya. Nanti kalau ada waktu nanti hari ya mudah-mudahan bisa ketemu segera walaupun kan untuk menemukannya susah ya karena ngeri Sok, juga. buddy. Gitu. Ya minta doanya aja Pak. Insya Allah mudah-mudahan ada mujizat. Ya. Sekolahnya jauh dari sini. Udah dekat di SKB itu seberang jalan. Deket ya. Sekarang baru masuk kelas 1 sekarang. Lulusan SMP tahun ini. Mau kelas 2, mau kelas 2. SMA negeri. Negeri mana? Di Satu Duku Puntang. Satu Duku Puntang. Sebelum berangkat kemarin Jauh, jualan, buddy. mamahnya ada cerita apa? Ada agak beda nggak? Ada. Bedanya apa? Ya kayak ngerasa capek terus. Oh. Terus biasanya tuh kalau mau berangkat tuh kan mampir dulu ke rumah. Kak, mama berangkat gitu. Pas hari itu kejadian tuh mama enggak. Oh, nggak mampir. Bilang saja sama kakak ya. Langsung aja. Saya sama sekali. Terus mau berangkat tuh bilang. Oh, jadi pagi itu biasanya suka mampir, kemudian waktu itu nggak Sok, mampir. buddy. Terus mamanya cerita udah capek, jualan terus. Enggak sih kayak badannya sakit. Oh, kayak sakit. Sakit berhubung itu pulang keluarga jadi paksa untuk jualan. Karena menghidupi 4 anaknya. Yang sekarang tinggal 1 yang masih sekolah. Yang mau ke Jepang itu siapa?
Ayu. Kakaknya ada, udah seluruh sekolah, Udah. lulus SMA, Ya udah. perempuan juga. Di LPK udah hampir 1 tahun. Udah pelatihannya udah. Udah lulus pelatihan. Tinggal berangkatnya. Iya, pemberangkatan. Pelatihannya di mana? LPK-nya. LPK-nya. Tapi sudah ada rencana kerja berangkat. Ayu kan. Tadinya sih udah, tapi diundur lagi, Pak. Lagi. Sananya belum ini kali ya. Ayo. Bapak kak adiknya, Saya kakaknya, kakak kandungnya. kakak kandungnya almarhum. Mudah-mudahan masih hidup lah ya. Mudah-mudahan. Ayo. Ini yang mau ke Jepang ini. Sorry. Yang mau ke Jepang ini. Udah. Udah nggak apa-apa lagi sedih. Ya. Sorry. Di sini korbannya siapa lagi yang tinggal di sini? Cuman ini aja. Cuman ini aja. Kan rumahnya jauh-jauh kan ada yang Jauh-jauh, ada Indramayu yang ya. di Cipanas, ada yang di ya jauh-jauh lah. Ada yang dari Cirebon di Batu. Yang terdekat yang apa dekat lokasi ada juga. Ada juga. Karena kan sebagian sudah dimakamkan ya hari ini mungkin. Ini cuman yang perempuan yang diduga kuat sih ibu di sini. Saya Itu yang meninggal perempuan cuman ibu aja. yang kan belum ketemu. Tapi Ya artinya udah yang dianggap meninggal ya, dianggap meninggal walaupun kita berharap masih hidup. Cuman ibu ini aja. Yang lain laki-laki semua. Kan ada kuli, ada sopir, ada kenek, ada pedagang. Iya, pedagang. Yang pedagang siapa aja? Ibu aja, ada Cuman 2 ini aja. orang. Satu lagi selamat. Selamat. Itu diberitahu juga sama temennya, temen yang jualan. Kan kejadiannya sebelum dikubur, terusan berita di sini habis dikubur. Ya udah, ini sekolahnya saya nanggung sampai selesai. Ya. Dan selesai untuk biaya kehidupan kalian dari saya. Ya. Dan yang terpenting itu. Saya jalan dulu ya. Ya, keliling lagi. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Ya, saya sampaikan bela sungkawa ya. Sabar, terima kasih. Ya. Mana nanti yang jadi anak asuh saya mana? Ini. Mana? Sini. Mila. Sini kamu jadi anak asuh saya ya. Kamu sekolah yang rajin ya. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Ya.